Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Sekarang ini saya sedang berada di SMA Muhammadiyah Batam. Dan saat ini saya sedang bersama dengan kepala sekolahnya, Pak Selamat Munawar ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa di tempat kami di SMA Muhammadiyah. Nanti kapan-kapan kita akan bisa diskusi lagi sama Pak Ustadz yang keren dan kece ini, luar biasa. Ya, Pak. Jadi agendanya saya mau ngapain nih Pak Kepala Sekolah? Agendanya hari ini kita akan diskusi dengan guru-guru dan kawan-kawan bahwasanya orang bisa bikin video seperti Pak Ustadz ini bisa menghasilkan uang. Sekarang ini untuk pembelajaran, untuk ke depannya mau tidak mau based on the video. Anak-anak harus bisa, guru-guru juga harus bisa. Jangan sampai gaptek. Kita sebagai guru juga harus bisa bikin video, bisa bikin editing video. Supaya apa? Supaya kita bisa improve, bisa mengembangkan kemampuan kita sehingga bisa bermanfaat oleh orang lain. Sekarang ini zaman belajar tidak hanya sekedar tulis menulis, kemudian tidak hanya sekedar lihat buku. Semua penugasan harus menggunakan portofolio dan harus bisa bikin video. Seluruh guru harus bisa bikin video, gitu. Jadi Ustadz ini kita datangkan ke sekolah supaya apa? Memotivasi, supaya mengguiding bagaimana pentingnya melihat aspek bisnis, bisa bikin video, bisa bikin akun di YouTube. Oh gitu. Begitu ya Pak ya. Jadi nanti agendanya katanya mau pertemuan di SMA dan di SMP juga Pak ya? Iya, betul. Nanti sebentar lagi kita akan kenalkan Pak Ustadz yang kece ini kepada anak kita ya, kepada anak kita yang saat ini dia fokus di jurnalistik. Jadi kedepannya dengan adanya tutorial bagaimana bikin akun, bagaimana cara mengembangkan subscriber, bagaimana editing dan sebagainya terkait dengan pembuatan video. Kedepannya harapan kami adalah murid-murid dari SMA ataupun SMP Muhammadiyah bisa menjadi YouTuber yang hebat, tapi dengan syar'i, bukan YouTuber dengan konten-konten yang negatif. Kita harapkan anak-anak bisa bikin konten yang positif dan menginspirasi kawan-kawan yang lainnya. Oke, terima kasih Pak Kepala Sekolah atas penjelasannya. Teman-teman ikuti terus perjalanan kita di vlog kali ini. Yang semoga teman-teman semua terhibur dengan vlog saya. Sampai jumpa. Halo teman-teman, sekarang saya sudah berada di kelas dan sekarang saya bersama siswa SMA Muhammadiyah ya. Ini, halo adik-adik. Halo. Ya, jadi dalam ini juga bapak gurunya. Dalam sesi ini saya akan mempresentasikan kepada mereka bagaimana awal mula saya membuat YouTube hingga mencapai tahap seperti ini. Oke, adik-adik. Ya. Sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Jadi kenalkan nama saya Mukhlis Maksa. Jadi akun saya dengan nama saya itu sama. Ya. Sebetulnya saya cerita dulu background saya ya. Jadi dulu saya coba itu kan cara merekamnya, coba perhatikan. Saya tidak membicarakan masalah isi kontennya ya, tapi bicara tentang bagaimana saya membuat video pertama. Coba di stop dulu. Nah, sudah. Ya, coba perhatikan. Yang nggak bisa dibunyikan. Coba perhatikan. Ini kan bikinnya kan simple banget, cuma rekam begini doang. Ya kan? Dan waktu itu saya tidak ngedit sama sekali. Nah, dan waktu itu penontonnya ya begitu saya upload, penontonnya 1, 2, 1, 3 gitu ya. Terus saya promosikan link saya di Facebook awal mulanya. Di Facebook saya, kemudian saya baru-baru bikin Instagram. Di Instagram. Terus saya kok bilang sama teman-teman saya, ini saya baru bikin YouTube loh. Nanti di subscribe ya. Saya bilang gitu kan. Ya. Tapi di zaman itu ya, awal ini tahun 2018 ya, 5 Januari 2018 ya. Jadi awal mulai saya bikin YouTube itu 5 Januari 2018. Di saat itu ya, teman-teman saya selalu meledek, kamu nggak ada kerjaan aja. Mereka nggak tahu kalau sebetulnya YouTube itu bisa berpenghasilan. Yang saya kan tahu, tapi mereka belum tahu, dan memang kita juga belum bisa membuktikan ini ada uangnya gitu kan, karena belum langsung ada duitnya. Jadi kalau menjadi YouTuber itu ibarat seperti kita berkebun. Berkebun itu kan, atau bersawah itu kan kita nanam padi dulu. Apa langsung bisa panen padinya? Enggak kan? Nanam padi dulu, disemai dulu, disiram, tunggu dulu beberapa proses kemudian barulah ada masa panen. Seperti itu juga YouTube ini. YouTube itu begitu kita bikin video ini bulan depan mau gajian, nggak semudah itu. Ada prosesnya. Tetapi begitu kita sudah mencapai
taraf tertentu ya memang kita nggak ngapa-ngapain pun dapat uang ngalir terus. Misalnya saya libur nih seminggu atau sebulan, dua minggu saya nggak bikin video, lagi ada kendala, misalnya saya sakit atau saya ada kunjungan seperti ini kan, saya kunjungan mungkin nggak sempat ngedit, nggak sempat ngapa-ngapain. Itu orang-orang yang nonton video-video saya yang lama itu kan mereka ada iklan, saya masih tetap dibayar dari hasil situ. Nah itu ya, yang pertama. Saya di ocehin, diledekin, nggak ada kerjaan. Di zaman itu kan baru lulus kuliah, nganggur, ya. Kebetulan saya lulus kuliah pun dalam usia yang tidak muda, maksudnya kuliahnya pun agak telat gitu kan. Jadi kalau begitu melamar perusahaan di Muka Kuning di mana waktu itu semua menolak. Saya melamar perusahaan, menolak. Nilainya bagus, tapi alasan mereka menolak adalah tidak ada pengalaman, ya minimal pengalaman 2 tahun, ya kan gitu kan. Jadi coba lihat berapa itu 1,4 juta, ya. Itu kan, coba ini kan iklan nih, itu ditonton sudah 1,4 juta views. Kalau 1,4 juta views itu kalau di misalnya orang dikumpulkan satu Batam ini sudah seberapa besar itu kumpulan orang 1,4 juta itu. Nah video kemudian itu video pertama saya yang tadi ya. Nah apa video yang membuat orang naik? Biar saya jelaskan kepada adik-adik semua. Coba perhatikan editingnya, sederhana kan? Ada nggak animasi di sini? Nggak ada. Ada nggak animasi di sini? Tidak ada, cuma rekam doang. Jadi sebentar, di stop dulu ya. Jadi untuk kita bisa menghasilkan di YouTube itu kuncinya bukan pada animasinya. Kuncinya bukan pada editingnya, bukan. Kuncinya adalah pada isi kontennya. Isi kontennya itu diminati atau tidak. Itu sekarang. Kalau walaupun editingnya sederhana, tapi isi kontennya dirasa sangat dibutuhkan oleh banyak orang tetap mencari. Nah, itu yang pertama. Jadi kenapa kemudian saya membuat isi konten tentang salawat kalau begini, gitu loh. Kira-kira siapa target marketnya, siapa penontonnya? Begitu. Jadi lebih kepada itunya. Karena kalau misalnya editing dan komputer kan bisa belajar sama Bapak. Ini kalau masalah teknisnya begitu. Kemudian yang paling berikutnya adalah yang buat YouTube. Judul. Masalah judul juga sangat menentukan. Misalnya contoh nih judulnya. Ini sejak saya posting di 13 Juni 2019 sudah ditonton 1.421 ya. Coba perhatikan judulnya. Hutang 40 juta lunas 2 pekan. Testimoni kayak ini matiin dulu Pak. Misalnya mau upload video kan ada nanti anunya itu biar saya jelaskan di mana rahasia supaya kita viewernya semakin banyak. Gak apa-apa dimatiin aja. Udah lebih berdiri. Ayo. Ini sudah saya videoin loh ini. Ini masih YouTube saya Pak. Ya. Halo. Udah? Halo guys. Ayo. Ayo. Teman-teman SMA Muhammadiyah teman-teman sudah melihat tadi presentasi saya. Bagaimana kesannya teman-teman? Adik-adik? Bagus. Alhamdulillah ya. Banyak motivasinya. Banyak motivasinya. Jadi jangan takut bikin video yang baik-baik ya. Oke. Jadi tadi saya bilang bahwa yang paling utama itu bukan editingnya, tetapi isi daripada konten itu yang paling dicari orang. Oke. Mudah-mudahan sampai nanti jangan lupa kontak di follow juga Instagram Instagram saya di @muklesmalsal ya. Apalagi ada yang mau dipromosi? Ini Pak. Ya, apa IG-nya? Sama YouTube saya Pak. Ya. Apa? Apa YouTube kamu? Apa YouTube kamu? YouTube-nya apa? Udah? Oke. Halo teman-teman, sekarang ini saya sedang berada di dalam kelas bersama dengan guru-guru SMP Muhammadiyah Kota Batam. Halo Ibu. Halo, disapa dong. Jadi saya menjelaskan kepada teman-teman guru ini bagaimana menjadi konten kreator dan menjadi YouTuber. Oke, diikuti terus perjalanan kita. Sampai jumpa di perjalanan yang berikutnya ya, teman-teman ya.
Nah ini kan saya lagi bersama guru-guru di SMP Muhammadiyah teman-teman. Jadi ini ada guru kita, dia kebetulan punya channel YouTube loh. Nah apa channelnya Pak? Saya punya channel YouTube bertema pendidikan dan juga Namanya channelnya apa? Tahfiz. Namanya Aha Tahfiz. Aha Tahfiz aja di subscribe ya teman-teman ya. Aha Tahfiz. Oke. Ya begitu. Ini SMA Muhammadiyah ya. Alhamdulillah tadi seminarnya presentasi saya di depan guru-guru SMP Muhammadiyah dan di depan anak-anak SMA Muhammadiyah sudah berjalan dengan baik dan sukses. Semoga lain kali kita bisa berjumpa lagi di sekolah ini teman-teman, dan mungkin di sekolah-sekolah yang lain atau di universitas yang lain yang mungkin bisa mengundang saya, silahkan. Oke?